مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Nurlela, seorang wanita muda asal Malang, Jawa Timur, bangun sebelum fajar untuk melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk di kamarnya yang sederhana, sambil membaca Al-Quran sebagai bekal semangat untuk hari yang panjang di Riyadh. Setelah menunaikan ibadah, ia bersiap-siap dengan penuh tekad, mengenakan hijab rapi dan pakaian kerja yang sopan, sebelum berangkat ke rumah majikannya yang megah di pusat kota Riyadh. Sesampainya di rumah majikan, Nurlela dengan sigap memulai pekerjaannya, membersihkan setiap sudut rumah dengan teliti, memastikan setiap detil terpenuhi sesuai dengan harapan majikannya. Di sela-sela pekerjaan, ia meluangkan waktu untuk berzikir dan berdoa, memohon keberkahan dan perlindungan Allah dalam menjalani kehidupan jauh dari tanah air. Suasana rumah majikan yang mewah seringkali membuat Nurlela merasa terpisah dari keluarganya di Indonesia. Namun ia tetap tegar dan fokus pada tugasnya. Pada malam hari, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Nurlela meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan merenungkan ayat-ayat yang memberikan ketenangan jiwa. Meskipun jauh dari keluarga, ia selalu menjaga komunikasi dengan mereka melalui panggilan video, berbagi cerita tentang kehidupannya di Arab Saudi dan mendengarkan nasihat mereka. Kehidupan sehari-hari Nurlela di Riyadh dipenuhi dengan rutinitas ibadah dan pekerjaan, menciptakan keseimbangan antara kewajiban duniawi dan spiritual. Ia selalu berusaha menjadi pribadi yang ramah dan rendah hati, menjalin hubungan baik dengan sesama pembantu rumah tangga lainnya di rumah majikannya. Di tengah kesibukan, Nurlela selalu mengingatkan dirinya untuk tetap sabar dan tawakal, meyakini bahwa setiap ujian dari Allah memiliki hikmah yang tersembunyi. Suatu hari, sang majikan, Pak Abdullah, mulai menunjukkan sikap yang semakin keras dan kurang sabar, seringkali memarahi Nurlela tanpa alasan yang jelas. Nurlela merasa bingung dan sedih, namun ia tetap menjaga sikap sopan dan terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Ketegangan semakin memuncak ketika beberapa barang berharga di rumah mulai hilang secara misterius, menimbulkan kekhawatiran di antara penghuni rumah. Pak Abdullah dengan cepat menuduh Nurlela sebagai pelakunya, tanpa memberikan kesempatan bagi Nurlela untuk menjelaskan atau membela diri. Nurlela, aku tahu kamu yang mengambil barang-barang ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, tegas Pak Abdullah dengan suara yang penuh marah. Nurlela merasa terpojok dan tak berdaya. Namun ia tetap tenang dan mencoba mencari cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ia mulai memperhatikan perilaku para pembantu rumah lainnya, mencari petunjuk siapa sebenarnya yang mungkin bersekongkol untuk menjatuhkannya. Ketidakadilan yang ia rasakan semakin membuat Nurlela merasa tertekan. Namun ia terus berpegang pada iman dan doa sebagai penenangnya. Malam itu, Nurlela terjaga hingga larut, merenungkan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi situasi yang semakin sulit ini. Dengan hati yang penuh harapan, ia berdoa agar Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini dan melindunginya dari fitnah yang menimpanya. Beberapa hari kemudian, barang-barang curian ditemukan di kamar Nurlela, membuat tuduhan terhadapnya semakin kuat dan sulit untuk disanggah. Saat Pak Abdullah memanggil polisi, suasana di rumah menjadi tegang, dengan para pembantu lainnya tampak gugup dan menghindar dari pandangan Nurlela. Ini pembuktian jelas bahwa kamu bersalah, Nurlela, polisi akan segera menangkapmu, ujar Pak Abdullah dengan nada mengancam. Nurlela yang bersih dari segala tuduhan merasa hancur. Namun ia tidak kehilangan harapan dan mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk membersihkan namanya. Ia menyadari bahwa ada kemungkinan para pembantu lain telah bersekongkol untuk menjatuhkannya demi menyenangkan Pak Abdullah. Dengan hati-hati, Nurlela mulai mencari bukti-bukti yang dapat mengungkap kebenaran, berharap dapat menunjukkan ketidakbersalahannya. Dalam pencariannya,
ia menemukan beberapa catatan kecil yang menunjukkan adanya kesepakatan rahasia antara beberapa pembantu untuk mencuri barang-barang milik Pak Abdullah. Nurlela menyimpan bukti tersebut dengan cermat, berharap dapat menggunakannya untuk membuktikan siapa sebenarnya yang bersalah. Namun, ia tahu bahwa untuk mengumpulkan bukti yang cukup, ia harus tetap waspada dan tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut dari para pembantu. Dengan tekad yang kuat, Nurlela memutuskan untuk terus berusaha mencari keadilan, meskipun harus menghadapi ancaman dan rintangan yang semakin besar. Menyadari bahwa dirinya terjebak dalam fitnah yang sengaja dirancang, Nurlela mulai menyusun rencana untuk mencari bukti yang dapat membebaskannya. Ia memutuskan untuk menggunakan kamera kecil yang ia sembunyikan di dalam rumah untuk merekam aktivitas di sekitar rumah saat ia tidak berada di sana. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Nurlela menyempatkan diri untuk mengakses kamera tersebut, berharap dapat menemukan petunjuk yang membuktikan ketidakbersalahannya. Rekaman kamera mulai menunjukkan adanya pergerakan mencurigakan dari beberapa pembantu yang tampaknya bersekongkol untuk mencuri barang-barang majikan. Nurlela merasa lega namun tetap waspada, mengetahui bahwa bukti ini sangat berharga namun juga rentan untuk dihancurkan. Suatu malam, saat ia sedang melihat rekaman, salah satu pembantu lain menemukan kamera tersebut dan mencoba untuk merusaknya. Dengan cepat, Nurlela berhasil menyembunyikan kamera tersebut kembali, namun ia sadar bahwa waktunya semakin singkat untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Ia semakin yakin bahwa para pembantu tersebut ingin menjatuhkannya karena alasan pribadi, mungkin karena iri atau dendam terhadapnya. Meskipun merasa takut dan terancam, Nurlela tetap teguh pada iman dan terus mencari cara untuk membebaskan dirinya dari tuduhan yang salah. Dengan hati yang penuh keberanian, ia bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya, yakin bahwa Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesulitan. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan rekaman, Nurlela akhirnya menemukan bukti yang tak terbantahkan bahwa pembantu lain yang mencuri barang-barang majikan. Dalam salah satu rekaman, terlihat jelas seorang pembantu sedang mengambil perhiasan mahal dan menyembunyikannya di balik perabotan rumah. Dengan hati-hati, ia menyimpan rekaman tersebut di dalam tas kecil yang selalu ia bawa, memastikan bahwa bukti tersebut tetap aman dan tersembunyi dari orang lain. Nurlela berencana untuk menyerahkan bukti tersebut kepada pihak berwenang, berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan namanya dibebaskan dari fitnah. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, kamera kecil tersebut tiba-tiba rusak, membuat rekaman yang telah ia kumpulkan menjadi tidak dapat diakses. Ia menyadari bahwa para pembantu telah menemukan kamera tersebut dan berusaha untuk menghancurkan bukti yang ia miliki. Dengan cepat, Nurlela mencoba memperbaiki kamera tersebut. Namun kerusakan yang parah membuatnya tidak bisa lagi mengakses rekaman yang tersimpan. Keputusasaan mulai merayap dalam hati Nurlela, mengetahui bahwa semua usaha kerasnya untuk membersihkan nama mungkin sia-sia. Namun, ia tidak menyerah begitu saja, tetap berdoa dan mencari cara lain untuk membuktikan ketidakbersalahannya di mata hukum. Dengan tekad yang semakin kuat, Nurlela memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya, meskipun menghadapi rintangan yang semakin berat. Tak lama setelah kamera rusak, polisi tiba di rumah majikan untuk menangkap Nurlela atas tuduhan pencurian yang tidak dapat dibantah. Dengan cepat, Nurlela menyadari bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membela diri dan memutuskan untuk melarikan diri ke padang pasir yang luas di sekitar Riyadh. Saat malam mulai tiba, ia menyelinap keluar dari rumah dengan membawa sedikit pakaian dan air, berharap dapat menyembunyikan diri dari kejaran polisi. Di tengah perjalanan, Nurlela merasa kelelahan dan haus, namun ia terus berjalan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Tidak lama kemudian, ia tersesat di tengah padang pasir yang gersang, kehausan dan kelelahan mulai menguasai tubuhnya. Saat hampir putus asa, ia melihat sekelompok suku Baduy yang sedang berburu di kejauhan, berharap dapat menemukan bantuan dari mereka. Para suku Baduy, yang awalnya curiga, akhirnya menerima Nurlela dengan ramah setelah melihat niat baiknya dan keadaannya yang lemah. Nurlela dibawa ke kamp suku tersebut, di mana ia diberi makanan dan air, serta ditempatkan di tenda yang sederhana namun nyaman. Di sana, ia mulai beradaptasi dengan kehidupan suku Baduy, belajar tentang tradisi dan kebiasaan mereka yang berbeda dengan kehidupan di kota. Meski jauh dari tanah air dan keluarganya,
Nurlela tetap menjaga ibadahnya, melaksanakan sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran setiap hari sebagai penenang jiwanya. Nurlela mulai menunjukkan kepeduliannya kepada warga suku Baduy dengan membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengumpulkan kayu bakar dan memasak makanan. Suatu hari, seorang anak kecil di suku tersebut jatuh sakit parah, membuat seluruh warga khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan pengetahuan pertamanya tentang pengobatan tradisional, Nurlela mencoba merawat anak tersebut, menggunakan ramuan herbal yang ia pelajari dari ibunya di Indonesia. Setelah beberapa hari perawatan, anak itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, membuat warga suku semakin mengagumi kemampuan Nurlela. Keberhasilan tersebut membuat beberapa warga mulai bertanya-tanya tentang asal-usul dan kemampuan Nurlela, menimbulkan rasa penasaran di antara mereka. Nurlela menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah atas izin Allah, dan ia hanya mengikuti ajaran yang diajarkan kepadanya sejak kecil. Meskipun demikian, beberapa warga mulai meragukan kebenaran penjelasan Nurlela, mencurigai bahwa ada sihir yang terlibat dalam proses penyembuhan anak tersebut. Rasa khawatir dan ketidakpastian mulai menyebar di antara suku Baduy, membuat mereka semakin curiga terhadap keberadaan Nurlela di tengah mereka. Nurlela, yang selalu menjaga sikap sabar dan rendah hati, tetap berusaha meyakinkan warga bahwa ia tidak memiliki niat jahat dan hanya ingin membantu sebisa mungkin. Namun, keraguan dan ketakutan yang semakin meningkat membuat suasana di kamp suku menjadi tegang, menandakan bahwa konflik baru mungkin akan segera muncul. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang mulai meragukan niat baik Nurlela, terutama setelah beberapa kejadian kecil yang mereka anggap sebagai tanda-tanda sihir. Suatu malam, salah satu warga menemukan benda-benda yang dianggap keramat di sekitar tenda Nurlela, memperkuat kecurigaan mereka terhadapnya. Dia pasti menggunakan sihir untuk menyembuhkan anak itu. Kita harus segera mengadili dia sebelum hal lain terjadi, ujar salah satu pemimpin suku dengan nada tegas. Warga suku Baduy mengadakan pertemuan darurat untuk membahas tuduhan tersebut, menyepakati bahwa Nurlela harus diadili sesuai dengan adat mereka. Nurlela, yang merasa dihina dan dipermalukan, mencoba menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah atas izin Allah dan tidak ada unsur sihir di dalamnya. Saya hanya mengikuti ajaran agama saya dan membantu sebisa mungkin. Tidak ada yang namanya sihir dalam setiap tindakan saya, kata Nurlela dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Namun, warga suku yang sudah terpengaruh oleh kecurigaan tetap keras kepala dan menolak untuk percaya pada penjelasan Nurlela. Mereka memutuskan untuk membawa Nurlela ke pengadilan adat, tempat di mana keputusan akan diambil berdasarkan tradisi dan hukum suku mereka. Sebelum diadili, Nurlela diminta untuk berdoa dan memohon pertolongan Allah agar keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran terungkap. Dengan hati yang berat namun tetap tegar, Nurlela bersiap untuk menghadapi pengadilan adat, berharap bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan perlindungan dalam menghadapi cobaan ini. Pengadilan adat suku Baduy diadakan di tengah padang pasir, dengan warga suku berkumpul sebagai saksi atas kasus yang dihadapi Nurlela. Ketua pengadilan, seorang pria tua yang bijaksana, membuka sidang dengan menanyakan alasan mengapa Nurlela dituduh melakukan kesirikan. Seorang saksi maju dan menyatakan bahwa ia melihat Nurlela menggunakan jampi-jampi untuk menyembuhkan anak tersebut, meskipun sebenarnya itu hanyalah ramuan herbal sederhana. Meskipun ada saksi yang menyatakan hal tersebut, Nurlela tetap berdiri teguh dan mencoba menjelaskan bahwa tidak ada sihir yang terlibat dalam tindakannya. Ketua pengadilan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, lalu memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Nurlela dengan dilempari tombak. Anda telah menodai nama suku kami dengan tuduhan palsu. Sebagai hukuman, kami akan melempari Anda dengan tombak, tegas sang ketua pengadilan. Nurlela, dengan air mata menetes di pipinya, tetap berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, berharap agar keadilan akan ditegakkan. Saat tombak-tombak dilemparkan, keajaiban terjadi ketika semuanya menancap di tubuh Nurlela namun tidak melukainya sedikit pun, membuat semua orang tercengang. Warga suku mulai berbisik dan saling bertanya-tanya. Mungkin ini adalah ilmu rawa rontek yang melindungi seseorang yang tak bersalah, ujar salah satu warga dengan suara pelan. Kejadian tersebut membuat keraguan mulai muncul di benak beberapa warga. Namun mayoritas tetap yakin bahwa Nurlela adalah penyihir yang melakukan kesirikan. Meskipun hukuman pertama gagal,
Pengadilan adat suku Baduy memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua dengan metode yang lebih dahsyat, menggunakan tombak yang telah diberkati secara ritual. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, maka Allah akan melindungi Anda dari segala bentuk hukuman kami, ujar ketua pengadilan dengan nada penuh keyakinan. Para penghukum melemparkan tombak-tombak yang telah diberkati tersebut ke arah Nurlela. Namun sekali lagi, tidak ada luka yang ditimbulkan pada tubuhnya. Warga suku Baduy semakin bingung dan mulai meragukan efektivitas hukuman mereka. Sementara Nurlela tetap tenang dan terus memohon ampunan kepada Allah. Di tengah kekacauan tersebut, seorang bijak suku Baduy yang dihormati mencoba menengahi, menyarankan agar kasus ini diperiksa kembali dengan hati-hati. Mungkin Allah menunjukkan tanda bahwa dia tidak bersalah. Kita harus mencari keadilan yang sebenar-benarnya, kata bijak tersebut dengan suara lembut namun penuh otoritas. Namun, usulan bijak tersebut ditolak oleh sebagian besar warga yang masih terpengaruh oleh keyakinan awal mereka terhadap tuduhan sihir. Dengan semakin menipisnya keyakinan warga, suasana di pengadilan adat menjadi semakin tegang dan penuh konflik. Nurlela, meski merasa terpojok, tetap berpegang pada iman dan terus berdoa agar Allah memberikan jalan keluar dari situasi yang sulit ini. Tanpa adanya keputusan yang jelas, Pengadilan adat suku Baduy memutuskan untuk melanjutkan dengan hukuman ketiga, menggunakan cara yang lebih mematikan dan berisiko tinggi. Dengan kepercayaan yang mulai goyah, pengadilan adat memutuskan untuk memberikan hukuman ketiga kepada Nurlela, kali ini dengan menggunakan algojo khusus dan senjata yang sangat mematikan. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Anda untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, maka Allah akan melindungi Anda, ujar ketua pengadilan dengan suara yang penuh determinasi. Algojo khusus, yang dikenal karena kekuatannya, dibawa ke tempat hukuman, membawa tombak yang dirancang khusus untuk menembus tubuh manusia. Nurlela berdiri di tengah-tengah warga suku, dengan kepala tegak dan hati yang tenang, meskipun ketakutan masih menghantui dirinya. Saat tombak diarahkan ke tubuhnya, keajaiban kembali terjadi ketika senjata tersebut hancur sebelum dapat mencapai tubuh Nurlela, melukai beberapa penonton yang hadir. Kejadian tersebut membuat kerusuhan di antara warga suku Baduy, yang mulai marah dan merasa tertipu oleh proses pengadilan yang adil. Kami tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Kami akan mengadakan pengadilan ulang, teriak salah satu warga dengan penuh kemarahan. Dalam kekacauan yang terjadi, pengadilan adat memutuskan untuk membawa Nurlela kembali ke kota untuk diserahkan kepada Kedutaan Besar Indonesia, berharap dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih adil. Nurlela dibantu oleh beberapa warga yang mulai menyadari bahwa ia tidak bersalah, sementara yang lain masih menahan kemarahan dan ketidakpercayaan mereka. Dengan hati yang campur aduk antara lega dan ketakutan, Nurlela meninggalkan kamp suku Baduy, berharap dapat segera kembali ke tanah air dan mendapatkan keadilan yang selama ini ia perjuangkan. Dalam perjalanan kembali ke kota, kerusuhan di antara warga suku Baduy semakin memuncak, dengan banyak yang merasa dirugikan dan tertipu oleh keputusan pengadilan adat. Beberapa warga yang terluka akibat pecahnya tombak khusus mulai menuntut keadilan dan meminta agar pengadilan adat mengadakan sidang ulang untuk membuktikan kebenaran. Kami tidak bisa membiarkan Nurlela pergi begitu saja. Dia telah mengacaukan nama suku kami, seru salah satu warga yang terluka dengan suara yang penuh kemarahan. Situasi menjadi semakin kacau, dengan banyaknya suara yang saling bertentangan dan menuntut keadilan yang sebenar-benarnya. Ketua pengadilan adat berusaha untuk menenangkan situasi, namun tuntutan dari warga yang marah membuatnya kesulitan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam keputusasaan, pengadilan adat akhirnya memutuskan untuk membawa Nurlela kembali ke kota dan menyerahkannya kepada Kedutaan Besar Indonesia untuk penyelidikan lebih lanjut. Nurlela yang sudah lelah dan trauma dengan pengalaman di padang pasir, merasakan campuran antara harapan dan kekhawatiran saat ditinggalkan oleh beberapa warga yang mulai menyadari kesalahpahaman mereka. Di tengah perjalanan, Nurlela mendapatkan kesempatan untuk berdoa dan memohon kekuatan dari Allah agar melalui semua cobaan ini, ia tetap tegar dan bersyukur. Setelah beberapa hari perjalanan, Nurlela akhirnya tiba di kota, disambut oleh tim Kedutaan Besar Indonesia yang siap membantunya menghadapi situasi yang sulit ini. Dengan bantuan kedutaan, Nurlela merasa sedikit lega dan berharap bahwa keadilan akan segera ditegakkan, serta namanya akan dibersihkan dari segala tuduhan yang tidak benar.
Setibanya di kota, Nurlela disambut oleh perwakilan Kedutaan Besar Indonesia yang langsung memulai proses penyelidikan terhadap kasus yang dihadapinya. "Jangan khawatir, kami akan membantu Anda untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah," ujar seorang diplomat dengan senyum penuh pengertian kepada Nurlela. Nurlela merasa terbantu dengan kehadiran tim kedutaan yang profesional dan penuh perhatian, mulai mengumpulkan semua bukti dan informasi yang ia miliki selama di Riyadh. Tim kedutaan bekerja sama dengan pengacara lokal untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan adat suku Baduy, berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Selama proses tersebut, majikan Nurlela, Pak Abdullah, mulai tertekan karena bisnis ilegal yang dijalankannya di balik rumah mulai terungkap oleh penyelidikan dari pihak berwenang. "Ini tidak mungkin. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Saya tidak bersalah," teriak Pak Abdullah kepada para petugas yang mulai menggali lebih dalam tentang bisnis gelapnya. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim kedutaan, termasuk rekaman kamera yang telah direstorasi oleh ahli teknologi, akhirnya mengungkap bahwa para pembantu lainnya yang sebenarnya yang mencuri barang-barang majikan. Dengan bukti yang kuat, pengadilan lokal akhirnya menyatakan Nurlela tidak bersalah dan membebaskannya dari semua tuduhan pencurian yang ditujukan kepadanya. Pak Abdullah dihadapkan pada hukum yang berlaku di Saudi Arabia atas bisnis ilegal yang telah ia jalankan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berat oleh pemerintah setempat. Nurlela merasa lega dan bersyukur atas bantuan Kedutaan Besar Indonesia yang telah membantunya mendapatkan keadilan, serta berterima kasih kepada Allah atas segala perlindungan dan bimbingannya selama ini. Setelah pengadilan lokal menyatakan Nurlela tidak bersalah, para pihak yang sebelumnya menuduhnya secara salah, termasuk Pak Abdullah dan para pembantu yang bersekongkol, mulai menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Pak Abdullah yang terlibat dalam bisnis ilegal akhirnya ditangkap dan diadili oleh pemerintah Saudi, menerima hukuman penjara seumur hidup sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Para pembantu yang bersekongkol untuk menjatuhkan Nurlela juga dihadapkan pada hukum yang berlaku, dengan beberapa di antaranya menerima hukuman berat atas tindakan pencurian dan fitnah yang telah mereka lakukan. Warga suku Baduy yang terlibat dalam pengadilan adat juga mulai menyadari kesalahan mereka, merasa bersalah atas tuduhan palsu yang telah mereka lontarkan kepada Nurlela. Nurlela, meskipun telah dibebaskan dari segala tuduhan, tetap memaafkan mereka dan mendoakan agar mereka diberikan ampunan oleh Allah atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi warga suku Baduy, bahwa keadilan sejati hanya dapat dicapai melalui kebenaran dan kejujuran, bukan melalui fitnah dan tuduhan palsu. Bisnis ilegal yang dijalankan oleh Pak Abdullah akhirnya terungkap, menyebabkan kerusakan besar pada reputasinya dan membuatnya dihina di mata masyarakat. Pemerintah Saudi yang menyelidiki kasus ini memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada Nurlela atas penderitaan yang telah ia alami, sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas ketidakadilan yang terjadi. Nurlela menggunakan sebagian dari kompensasi tersebut untuk membantu keluarganya di Indonesia, serta membangun sekolah kecil di kampung halamannya guna meningkatkan pendidikan anak-anak di sana. Dengan segala cobaan yang telah dilaluinya, Nurlela semakin kuat dalam imannya dan semakin yakin bahwa setiap ujian dari Allah memiliki hikmah dan pelajaran yang berharga. Setelah kejadian tersebut, warga suku Baduy mulai menyadari bahwa tuduhan mereka terhadap Nurlela adalah salah dan tidak berdasar, membuat mereka merasa malu dan menyesal. Mereka mulai mengakui bahwa Nurlela tidak bersalah, dan bahwa keajaiban yang terjadi saat pengadilan adat adalah tanda kekuasaan Allah yang melindungi orang yang tak bersalah. Nurlela dengan lapang dada menerima pengakuan dan maaf dari warga suku Baduy, merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Raja Saudi, yang mendengar tentang kasus ini, merasa prihatin dan memutuskan untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah ini dengan adil dan bijaksana. "Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa orang-orang yang tidak bersalah tidak dihukum tanpa bukti yang kuat," ujar Raja Saudi kepada para penasihatnya. Dengan perintah langsung dari Raja, kasus ini diinvestigasi lebih lanjut, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam fitnah dan pencurian ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Nurlela, yang kini dianggap sebagai pahlawan oleh warga suku Baduy, merasa bersyukur atas segala bantuan dan dukungan yang ia terima selama proses panjang ini. Ia juga merasa bangga karena kisahnya dapat menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya keadilan, kesabaran, dan keyakinan pada Allah dalam menghadapi cobaan.
Pengalaman pahit yang ia alami membuat Nurlela semakin menguatkan imannya, menyadari bahwa setiap ujian dari Allah adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang lebih baik. Dengan hati yang penuh syukur, Nurlela terus melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan keyakinan, selalu mengingat bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan. Sebagai bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf atas penderitaan yang dialami Nurlela, Pak Abdullah diwajibkan untuk memberikan kompensasi besar kepada Nurlela. Saya minta maaf atas semua kesalahan yang telah saya lakukan. Semoga kompensasi ini dapat membantu Anda dan keluarga, ujar Pak Abdullah dengan tulus sebelum ditangkap oleh petugas. Dengan bantuan tim Kedutaan Besar Indonesia, Nurlela menerima kompensasi tersebut dan merasa bersyukur atas keadilan yang akhirnya terwujud. Sebagian dari kompensasi itu ia gunakan untuk mengirim uang kepada keluarganya di Indonesia, membantu mereka mengatasi kesulitan yang mereka hadapi selama ia bekerja di Riyadh. Selain itu, Nurlela juga mendirikan sebuah sekolah kecil di kampung halamannya, memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Sekolah tersebut menjadi simbol harapan dan perubahan, memberikan pendidikan yang berkualitas dan membentuk generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia. Nurlela sering mengunjungi sekolah tersebut, mengajar dan membimbing para siswa dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial di kampung halamannya, membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan inspirasi melalui kisah perjuangannya. Dengan segala keberhasilan yang ia raih, Nurlela tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa semua yang ia capai adalah atas izin dan pertolongan Allah. Kompensasi yang diberikan oleh Pak Abdullah tidak hanya meringankan beban ekonomi Nurlela, tetapi juga memberikan kekuatan untuk terus berbuat kebaikan dan membantu sesama. Setelah semua proses hukum selesai dan keadilan ditegakkan, Nurlela akhirnya diizinkan untuk pulang ke Indonesia sebagai pahlawan yang telah melewati berbagai ujian. Keluarga dan masyarakat di kampung halamannya menyambutnya dengan penuh sukacita dan rasa bangga atas keberanian dan ketabahannya. Selamat datang di rumah, Nurlela. Kami semua sangat bangga padamu, sambut Ibu Nurlela dengan air mata kebahagiaan. Nurlela merasa bahagia dan lega bisa kembali ke tanah air, merasakan kehangatan keluarga dan dukungan dari masyarakat yang mencintainya. Di desa, ia segera mulai membagikan pengalaman dan hikmah yang ia dapatkan selama di Riyadh, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan kisahnya, mencari pelajaran tentang bagaimana tetap teguh dalam iman dan menghadapi cobaan dengan sabar. Nurlela juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan dan memperjuangkan hak-hak TKW di luar negeri. Ia menjadi panutan bagi banyak wanita muda di desanya, menunjukkan bahwa dengan iman dan tekad, segala sesuatu dapat diatasi. Meskipun telah kembali ke tanah air, Nurlela tetap menjaga hubungan baik dengan warga suku Baduy, berdoa agar mereka diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nurlela menjalani kehidupan barunya di Indonesia, terus beribadah dan berbuat kebaikan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas segala perlindungan dan karunia-Nya. Menyadari betapa pentingnya perlindungan bagi para TKW, Nurlela memulai kampanye untuk meningkatkan hak-hak dan kesejahteraan mereka yang bekerja di luar negeri. Ia bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi non-profit untuk menyusun program-program pelatihan dan bantuan hukum bagi TKW yang menghadapi perlakuan tidak adil. Setiap wanita yang bekerja di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Kita harus memastikan mereka tidak mengalami penderitaan seperti yang saya alami, ujar Nurlela dalam sebuah seminar. Kampanye tersebut mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, membuat kesadaran tentang hak-hak TKW semakin meningkat di seluruh Indonesia. Nurlela juga mengadakan workshop dan seminar untuk memberikan informasi dan edukasi tentang hak-hak kerja, cara melindungi diri dari eksploitasi, dan bagaimana menghadapi situasi darurat di luar negeri. Ia mengundang para mantan TKW untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan moral kepada mereka yang masih bekerja di luar negeri. Dengan dedikasinya, Nurlela berhasil menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi para TKW, memberikan mereka rasa aman dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Selain itu, ia juga memperjuangkan kebijakan yang lebih baik dari pemerintah terkait perlindungan TKW, memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Melalui kerja keras dan tekadnya, Nurlela menjadi simbol kekuatan dan keteguhan perempuan Indonesia di tengah cobaan berat,
menginspirasi banyak orang untuk tetap berjuang demi keadilan dan kebenaran. Dengan segala usaha dan pengorbanannya, Nurlela membuktikan bahwa dengan iman dan kerja keras, setiap tantangan dapat diatasi dan setiap dosa dapat diampuni oleh Allah. Meskipun telah melewati berbagai cobaan dan penderitaan, Nurlela tetap menjaga hati yang penuh kasih dan pengampunan terhadap mereka yang pernah menyakitinya. Ia sering mendoakan para penuduhnya, memohonkan agar Allah memberikan ampunan dan hidayah kepada mereka agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah salah paham dan menyalahkan saya tanpa bukti yang jelas. Berikanlah mereka hidayah dan petunjuk agar mereka kembali kepada kebenaran. Doa Nurlela dengan tulus. Doanya menjadi pelipur lara bagi dirinya sendiri, membantu menjaga hati agar tetap tenang dan damai meskipun menghadapi masa lalu yang penuh luka. Nurlela juga mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya pengampunan dan belas kasih, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memaafkan. Ia percaya bahwa setiap doa dan niat baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah, meskipun terkadang keadilan duniawi membutuhkan waktu yang lama untuk terwujud. Dalam setiap kesempatan, Nurlela selalu mengingatkan dirinya dan orang lain untuk selalu bersyukur dan berdoa, menjadikan ibadah sebagai pondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga aktif dalam komunitas masjid setempat, membantu dalam kegiatan sosial dan mendukung program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hati yang selalu bersyukur, Nurlela menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan keyakinan, meyakini bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang taat dan sabar. Pengampunan dan doa menjadi senjata terkuat Nurlela dalam menghadapi segala tantangan, menjaga imannya tetap kuat dan hatinya tetap murni di tengah kehidupan yang penuh liku. Kisah Nurlela menjadi pengingat bagi semua orang bahwa keimanan dan kesabaran dalam menghadapi ujian adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah yang tiada tara. Melalui perjuangannya, Nurlela menunjukkan bahwa setiap cobaan, sekecil apapun, memiliki hikmah dan pelajaran yang dapat memperkuat iman dan karakter seseorang. Hidupnya yang sederhana namun penuh perjuangan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap teguh dalam keyakinan mereka kepada Allah, meskipun menghadapi kesulitan yang besar. Nurlela membuktikan bahwa dengan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh, setiap hambatan dapat diatasi dan setiap dosa dapat diampuni oleh Allah. Ia menjadi simbol kekuatan dan keteguhan perempuan Indonesia, menunjukkan bahwa wanita pun mampu menghadapi dan mengatasi tantangan berat dengan penuh keberanian dan keimanan. Kisahnya juga menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran, serta betapa pentingnya dukungan dan solidaritas dari sesama dalam menghadapi segala rintangan. Nurlela selalu mengingatkan bahwa setiap keberhasilan dan kebaikan yang ia capai adalah atas izin dan pertolongan Allah, menjadikannya semakin rendah hati dan bersyukur. Dengan segala pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan, Nurlela terus melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan dedikasi, selalu berusaha untuk berbuat baik dan membantu sesama. Ia juga terus mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan, memastikan bahwa ia selalu siap menghadapi tantangan baru dengan bekal ilmu dan iman yang kuat. Akhirnya, kisah Nurlela mengajarkan bahwa dengan iman, kesabaran, dan doa, setiap ujian dapat diatasi dan setiap jiwa akan selalu dilindungi oleh Allah, memberikan harapan dan inspirasi bagi semua yang mendengarnya.